Begitupun dengan tadi yang disampaikan tentang uang pengganti. Ini betul-betul tidak masuk di akal. Karena dalam satu sisi, hakim mengatakan bahwa tidak ada aliran dana ke Nadiem. Begitupun hakim yang dissenting opinion, tidak ada yang mengatakan aliran dana. Bagaimana orang yang tidak ada aliran dana, tidak dapat keuntungan apa-apa, harus kena uang pengganti? Ini betul-betul tidak masuk di akal. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni 2026 menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di Kemendikbudristek periode 2020 hingga 2022. Hakim menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta 18 tahun penjara. Nadiem sendiri menolak vonis tersebut dan langsung menyatakan banding, menegaskan bahwa dirinya akan terus berjuang demi kebenaran. Bagaimana publik merespons putusan ini? Mari kita simak. Lo tau gak sih yang menyakitkan dari kasus ini tuh apa? Bahwa kasus ini itu gak cuman sekali terjadi di Indonesia. Tapi sebelum-sebelumnya itu udah banyak banget kejadian kayak gini. Ini terserah deh mau JPU ngasih tuntutan 5, 10, 15, 20 tahun, 30 tahun, terserah. Karena menurut gue, kejaksaan sama kepolisian itu udah gak bisa ditolong lagi. Tapi untuk hakim yang katanya wakil Tuhan, lo pernah kan ya ngelihat temen lo tidur di kelas dan ditegur sama gurunya? Itu baru tidur di kelas nih. Maksudnya untuk diri lu sendiri gitu. Nah ini, ketika lu menyidangkan orang dan ada di tangan lu nih nasibnya dia harus dihukum sesuai apa enggak sama apa yang dilakukan. Lu malah kayak kesannya nggak peduli sama nasibnya dia. Dengan lu tidur, udah banyak kasus-kasusnya hakim-hakim ini tidur di tengah persidangan tuh udah banyak banget. Coba lu ke PN deh, ntar lu juga nemu. Belum lagi kalau misalkan di persidangan, lu ngerti nggak apa yang disidangin? Lu beneran pengen cari tahu nggak faktanya seperti apa? Lewat saksi, ahli, semua keterangan-keterangan tuh beneran lihat nih orang jujur apa enggak? Ini beneran fakta apa enggak? Ini sebenarnya detail-detailnya secara teknis harusnya seperti apa sih yang bikin dia salah? Yang dilakukan secara praktik nih udah sesuai aturan apa belum? Apa dia menyalahkan aturan apa enggak? Karena ini nasib orang. Ini baru perkara lu beneran pengen cari tahu apa enggak nih orang salah apa benar. Baru itu doang. Masih banyak lagi perkara-perkara lain, masalah-masalah lain di instansi kehakiman masih banyak. Apakah masih pantas hakim-hakim ini kita panggil yang mulia? Seorang kreator menyoroti bahwa kerugian terbesar dari kasus ini bukan hanya menimpa Nadiem secara pribadi, melainkan negara itu sendiri. Menurutnya, mengkriminalisasi sosok sepintar Nadiem berpotensi membuat investor berpikir dua kali untuk masuk ke Indonesia, sekaligus menjadi sinyal buruk bagi anak-anak bangsa terbaik di luar negeri yang mungkin mengurungkan niat mereka untuk pulang dan berkontribusi membangun Indonesia. Vonis bersalah Nadiem Makarim, penjara 10 tahun dan ganti rugi 800 miliar buat dia. Gila sih, gila. This is insane. Tapi yang rugi sebenarnya bukan Nadiem. Yang rugi itu kita semua, bangsa Indonesia. Kalian pikir ini soal dia doang? What do you expect? Kekuasaan yang begini nih, yang bikin investor pada kabur karena nggak ada kepastian hukum. Anak-anak bangsa yang pinter-pinter, yang kuliah di luar negeri, pada males balik lagi ke sini, takut dikriminalisasi. Kita yang di sini juga jadi ogah masuk jabatan publik atau birokrasi, takut banget diusilin, diisengin, ujung-ujungnya di penjara. Jujur aja ya, vonis Nadiem, Tom Lembong, Ira Puspadewi, Del Pedro, sampai Karik, itu bukan cuma soal mereka. Yang rugi itu kekuasaan itu sendiri. Mereka mungkin bisa penjarain orang-orang yang vokal, tapi yang mereka nggak akan pernah bisa cegah adalah masyarakat yang makin bersatu dan makin marah. The world is watching. Dunia internasional makin ngeliat kalau hukum kita makin bobrok. Jadi buat lo anak muda yang mikir, gua mah nggak ngerti politik, gua nggak peduli politik, mending gua di rumah main game aja biar aman. You're definitely wrong. Salah besar guys. Aktivis, pengusaha, birokrasi, konten kreator, profesional, semua hari ini bisa dipenjara kapan aja kalau mereka mau. Padahal lu nggak bikin salah apa-apa, tapi ya diada-adain aja gitu. Mungkin di ruang pengadilan kita kalah, tapi ingat satu hal, benar bisa dikalahkan, tapi benar tidak akan pernah bisa disalahkan. Truth will always find its way. Buat yang ngerasa keresahan yang sama, mending kita saling jaga dan tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan pernah berhenti mikir. Stay smart, stay awesome. Prof. Mahfud MD pun turut angkat bicara, menyoroti sejumlah hal yang ia nilai janggal dari substansi kasus ini.
Menurutnya, unsur mens rea atau niat jahat yang menjadi syarat utama sebuah tindak pidana tidak terbukti ada pada diri Nadiem, dan besaran uang pengganti yang dituntutkan jaksa pun ia nilai tidak masuk akal. Substansi putusannya sendiri bagi saya terutama ya agak aneh. Substansinya karena kan dia dituduh korupsi, itu ya, tanpa sebenarnya mens rea yang jelas. Karena itu kebijakan biasa saja gitu. Nah, ketika dikaitkan dengan uang misalnya, bahwa Nadiem Makarim itu dikenakan hukuman membayar pengganti sebesar 800 miliar kan? 809 miliar. Tahu enggak ini? 809 miliar itu bagaimana? Jaksa menghitung dan dipercaya oleh hakim begitu saja. Jadi sebelum jadi menteri, Nadiem ini mendirikan PT, mendirikan PT yang namanya AKAP ya, apa namanya? Ya Gojek itulah. Ya, nah itu besar. Begitu Nadiem jadi menteri, saham dia dilepas semua, melepaskan diri dari ini karena dia jadi menteri. Nah putusannya ini AKAP ini mempunyai keuntungan besar suatu saat karena itu kan gerakan uang kan setiap hari pas tinggi itu, pas tinggi dicatat. Ada 809 miliar masuk ke ini. Padahal ini kan pergerakan aja kan. Ya harus ke Nadiem. Nah ke AKAP sudah tidak ada hubungannya dengan Nadiem. Tapi Nadiem pendiri. Nah ini didakwa atau disimpulkan oleh jaksa dan hakim kerjasama dengan Google, ya kan? Sebagai pembeli. Sebagai penyedia kelompok. Itu. Nah itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Nadiem. Diputus Nadiem mengambil keuntungan dari sini karena jabatannya. Ini tidak ada hubungannya sekarang, Nadiem ini sudah lepas. Nah, taruhlah kalau curiganya gitu ditolerir, mestinya kan Google-nya juga diperiksa dong. Iya kan? Penerima manfaat. Iya kan? Nah itu bagi saya agak aneh, apalagi mens rea-nya tidak ada. Seorang wanita yang bekerja di luar negeri turut bersuara, mengungkapkan pengalamannya pernah menyaksikan langsung karisma Nadiem saat diundang berbicara melalui Zoom. Ia mengaku kecewa berat dengan putusan hakim tersebut dan menyebut momen ini justru membuatnya semakin bersyukur memilih bertahan di luar negeri, seolah membenarkan tagar yang pernah viral di Indonesia, kabur aja dulu. Traded my green passport for a red one. And yesterday's news made me feel like I made the right choice. So back in 2020, my company invited Nadiem Makarim to speak at our town hall over Zoom. I still remember how inspired I was after that session. He was incredibly charismatic, very articulate, very smart guy. He's exactly the kind of leader that made me genuinely feel hopeful for Indonesia. So when he expressed his intention to leave the private sector to join the Indonesian government, then I was honestly baffled. Normally, most successful entrepreneurs don't even come near anything to do with the government. I mean, he could have stayed comfortable, made more money, lived a much easier life, set up new business, but instead he chose to serve his country. At that time, I remember thinking, maybe this is exactly what Indonesia needs. A hero who could reform the government from inside out. Fast forward to today, he's been sentenced to 10 years in prison. And this breaks my heart. If someone as brilliant, accomplished, and successful as Nadiem is treated this way after choosing public service, what hope is there for the next generation to step up? For me, this news didn't just make me sad. It reminded me why I'm grateful that years ago, I renounced my Indonesian citizenship. I guess 20 years ago, I already realized that I needed to kabur aja dulu. Gue sama sekali gak mendukung seorang Nadiem Makarim, tapi gue tetap berdiri pada prinsip hukum dasar bahwa tanpa mens rea atau niat jahat dan tanpa bukti adanya aliran dana, menghukum seseorang dengan hukuman 10 tahun penjara serta denda hampir 1 triliun rupiah itu berbahaya buat masa depan kepemimpinan di Indonesia. Karena ini bukan persoalan Nadiem Makarim seorang, tapi ini soal masa depan inovasi kebijakan. Karena kedepannya para pemimpin bangsa kita itu cuma punya 2 pilihan, mau inovasi tapi taruhannya adalah penjara atau stay dengan sistem yang kaku di negara ini. Seorang pria turut menyuarakan kekecewaannya terhadap ketimpangan hukum di Indonesia, mempertanyakan kemana perginya dampak kenaikan gaji hakim yang digadang-gadang untuk meningkatkan kualitas putusan. Ia membandingkan vonis Nadiem yang dinilai tidak memiliki unsur mens rea dengan sejumlah kasus lain yang justru mendapat putusan jauh lebih ringan, sebuah perbandingan yang menurutnya sulit untuk tidak memantik rasa skeptis terhadap keadilan di negeri ini. Menurut gua negara ini udah benar-benar sakit
Kalian bisa lihat, Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar. Plus uang pengganti 809 miliar, which is itu 5 tahun penjara. Yang dimana jadi hukuman Nadiem itu 15 tahun penjara. Beginikah kerja hakim setelah gaji naik 300%? Gue tadi nonton full sidang Nadiem di YouTube dan gue ngerasa di situ banyak banget kejanggalan dari hakim ini sendiri gitu loh. Gini ya, kita ngambil pemikiran bodoh aja nih. Dari kasus Pertamina dan HV Muiz kemarin, yang jelas-jelas ada mens rea dan ada kerugiannya dan ada uangnya. Cuman dihukum dari yang Pertamina itu 7 tahun dan HV Muiz itu dihukum 6,5 tahun. Sementara Pak Nadiem yang gak ada mens rea-nya itu dihukumnya 10 tahun. Ditambah denda 809 miliar, which is itu 5 tahun. Kalau Pak Nadiem gak bisa ganti. Coba kita pikir gimana ini hukum di negara ini tuh gimana. Ini bukan tentang soal Pak Nadiem doang ya. Ini tentang soal gimana nasib kita. Kalau orang seperti Pak Nadiem aja itu bisa didiskriminasi seperti itu. Gimana nasib kita yang rakyat biasa? Apakah kita bisa dapat keadilan kayak gitu? Menurut gua enggak. Kalau misalkan ini enggak dikawal. Nih ya pesan gua buat para hakim dan jaksa yang memvonis Nadiem. Kalian ingat ya, Tuhan itu nggak tidur ya. Kalian bakal mati. Kalian akan merasakan azab kalau misalkan kalian zolim ke orang-orang. Bang. Yang ingin melihat langsung ke mata saya, karena saya tahu isi ini. Mereka tahu saya tidak bersama. Tetapi kebenaran keluar dari satu yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat. Kualifikasi turut serta dan tidak masuk akal apabila berlaku di dalam yang menjadi induk 10 tahun dan bulan 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak keputusan berkekuatan hukum tetap. 5. Pertemuan dakwaan Nadiem dengan Google bisa mengidentifikasi arah awal persekongkolan apabila dapat dibuktikan dengan bukti lainnya seperti adanya pertemuan lanjutan yang seterusnya dia korespondensi jarak atau terhadap Seorang kreator turut menyoroti momen yang ia anggap paling menyedihkan dalam persidangan tersebut, yakni ketika hakim memilih pergi meninggalkan ruang sidang tanpa terlebih dahulu mendengarkan pernyataan terakhir Nadiem. Baginya, momen itu bukan sekadar soal etika persidangan, melainkan cerminan nyata dari kemunduran hukum di negeri ini. Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Loh, kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Ini adalah klip yang paling bikin sakit hati banget menurut gua. Melihat hukum di negeri ini. Ngasih pernyataan aja nggak boleh loh bangsat. Pergi kayak ayam aja gitu. Emang udah sakit orang-orang tua yang jadi pejabat di negara kita ini. Tuh lo lihat tuh muka Mas Nadiemnya. Aduh. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikap setelah putusan itu adalah hak terdakwa yang dijamin oleh hukum. Sekarang gini, gue biasa bahas teknologi, terus kenapa gue agak berisik ngebahas tentang kasus Nadiem Makarim ini. Nadiem itu benchmark yang paling relate dengan gaya hidup kita sekarang sebagai anak muda. Gue gak mau muji atau ngejilat, gue gak peduli juga. Tapi kita bisa lihat dari kasusnya. Transparansi, belak-belakan, gak bertele-tele, transformasi, digitalisasi, dan sekarang dikriminalisasi. Semua yang positifnya itu mewakili kita banget. Tapi yang dimaui oleh orang-orang tua yang berkuasa di atas sana, dari kasus ini, kalian itu sebagai generasi muda harus belajar untuk tetap kolot, kuno, lamban, bertele-tele, unggah-ungguh gak ada juntrungannya. Ya intinya semua hal yang bikin negara ini tuh terbelakang daripada negara-negara lain. Terlepas dari backgroundnya Nadiem, kalian bayangin ya, ketika hak bicara itu dirampas, sebuah pengadilan itu bukan lagi tempat mencari keadilan. Ini tuh kayak panggung teater, men, sandiwara. Naskahnya itu udah ditulis bahkan sebelum sidang dimulai. Gue gak tahu lagi buat kalian anak-anak muda ya, gue cuma mau bilang, kehancuran terbesar sebuah bangsa selalu dimulai dari ruang sidang. Kalian paham kan maksudnya? Oke, sekarang silakan aja mereka mau melenggang pergi, tapi ingat, rahasia dari sebuah tirani adalah mereka selalu menanam benih kehancuran mereka sendiri melalui keserakahan mereka. Hukum manusia
mungkin bisa dibeli. Ruang sidang itu bisa dikuasai. Dan mulut kita ini itu bisa aja dibungkam, termasuk gua. Tapi ingat, sejarah itu nggak pernah bisa disuap. Dan waktu akan selalu menjadi hakim yang paling jujur untuk mengadili kebusukan mereka. Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara sama disuruh ganti duit sebanyak 809 M. Sakit loh semua ya. Kemarin katanya gaji hakim naik. Ini hasilnya. Emang negara bisa apa buat orang banyak? Ingat, Pak Nadiem Makarim itu bisa membuat 3 juta lapangan kerja, tahu gak? Bapak gua aja nggak bisa kerja di mana-mana, semua ditolak. Tapi kalau ini driver Gojek bisa, bapak gua. Itu baru pahlawan masyarakat. Sedangkan pemerintah janji buat 19 juta lapangan kerja, tapi cuma ngemeng doang. Kesalahan Pak Nadiem cuma satu, mau jadi menteri, padahal udah enak jadi pengusaha kaya. Kalau hukumannya begitu, berarti orang yang korupsi MBG harus dihukum mati karena udah merugikan uang negara triliunan. Bang Hotman Paris pun ikut angkat bicara, mengungkapkan bahwa sejak awal ia sebenarnya sudah menjabarkan sejumlah argumen yang bisa digunakan Nadiem untuk membantah dakwaan jaksa. Namun menurutnya, kekhawatiran berlebihan yang ada dalam diri Nadiem sendiri justru menjadi batu sandungan yang membuat argumen-argumen tersebut tidak bisa dimaksimalkan di persidangan. Halo Nadiem. Di awal waktu saya masih kuasa hukummu, saya sudah ingatkan, pasti masuk dari soal harga, saya bilang. Yaitu apakah harga wajar atau tidak. Ternyata 4 hakim menyatakan harganya tidak wajar. Padahal saya sudah ingatkan di audit PPKP 2000 sampai 2022 disebutkan harga wajar. Harusnya audit PPKP 2020 sampai 2022 ini yang dipakai kalian gas di persidangan. Ya. Karena tidak ada korupsi kalau tidak ada kerugian negara, kalau harga wajar. Ya, itu yang dipakai oleh majelis hakim 4 orang. Makanya dia pakai audit BPKB tahun 2025 yang menyatakan harganya kemahalan 3 triliun. Sama sekali tidak disinggung BPKB, hasil BPKB tahun 2020 sampai 2022. Saya udah ingatin dari awal, gas di sidang. Kalian terlalu banyak konsen. Yang kedua, aku juga ingatin waktu itu, hati-hati. Pasti masuk dari Google ini. Karena memang korupsi itu kan menguntungkan orang lain. Walaupun tidak ada aliran dana, karena menguntungkan orang lain. Pasti nanti Google, pasti saya bilang, pasti masuk dari sini, saya bilang. Waktu di awal saya udah bilang, ya makanya periksa dulu semua, saksikan bahwa Google itu karena harga wajar gitu loh. Tapi nanti sudah menjadi gugur, waktu itu Nadiem agak sedikit khawatir karena Hotman terlalu vokal, takut jaksa tersinggung. Ternyata selama persidangan justru banyak benar video-video dari Basar ya, yang membuat entah Basar siapa saya nggak tahu deh. Videonya banyak benar. Dan dia selalu ngomong terus vokal di sesudah persidangan. Kenapa waktu saya ada takut? Halo semua tokoh masyarakat pecinta Nadiem yang berkumpul di mana-mana, bahkan sudah banyak dosen yang mendukung Nadiem. Oke, itu sah-sah saja. Tapi kau nggak tahu, ini masalah hukum. Intinya hanya satu kata, wajar atau tidak harga itu. Wajar enggak atau tidak harga itu. Hanya itu inti dari kasus korupsi. Kalau harga wajar, tidak ada kasus korupsi. Harga tidak wajar, maka itu jadi perkara korupsi. 4 hakim menyatakan audit 2025 harga tidak wajar. Bahkan hakim yang dissenting juga tidak membantah bahwa audit 2025 tidak wajar. Cuma dia mempersalahkan asisten-asisten. Oke. Back to the past. Sebelumnya saya pernah teriak-teriak waktu saya masih kuasanya Nadiem, saya pernah teriak-teriak, halo Bapak Presiden, saya mau menghadap untuk menerangkan kasus Nadiem ini. Saya mau menghadap 5% dan itu saya berangkat. Tujuan saya bukan benar-benar menghadap Presiden. Tujuannya adalah agar BPKP tahu bahwa Presiden pun saya mau kasih tahu bukti bahwa tahun 2020
tahun 2021-2022 BPKP sudah menyatakan harga keropok itu wajar. Kalau wajar berarti tidak ada perkara korupsi. Tujuan saya hanya cyber, tidak perlu harus menghadap presiden, tapi akan mereka tahu bahwa kalau presiden tahu ada audit 2020-2022, maka dia tidak akan berani melakukan audit tahun 2025. Ternyata karena sudah tidak ada lagi preso, karena saya sudah bukan kuasa hukum lagi, maka kejaksaan meminta BPKP membuat audit tahun 2025 dan gol. BPKP menyatakan harga tidak wajar. Sementara di sini 2020 harga tidak wajar. Itulah Pak Nadiem kenapa Anda sendiri sangat khawatir kalau saya terlalu banyak ngomong di medsos. Itulah karena Anda masih berharap mendapatkan nama baik dari penyidik kejaksaan. Padahal kamu tahu ini kasus sudah dibahas langsung oleh Jaksa Agung jam 7 dengan Presiden. Jadi nggak mungkin penyidik kejaksaan membantu kamu. Saya tahu itu harus tingkat tinggi, harus kejaksaan. Ya, ternyata di persidangan justru Nadiem yang paling banyak ngomong di TV, ngomong di medsos, yang semuanya yang dibicarakan itu non hukum, termasuk aduh deh. Padahal hanya ini kuncinya. Kalau PPKP tidak bikin audit 2025, bebas ya, karena sudah ada 2020. Makanya waktu itu mau bikin cyber, bikin BPKP agar jangan berani bikin audit 2025. Tapi ya Hotman sudah keburu salah, bukan kuasa hukum lagi. Kau akan menyesal.